ini gue mau cerita pas gue kemarin jalan-jalan ke Lombok. Ya namanya gembel ya, jalan ya nyari tiket yang murah. Jadinya ya naik cari tiket promo lah. Katanya si Benny sih udah nyampe di Mix Coffee. Kita cari dia dulu. Nah, Teguh udah nyampe, gua udah sama Benny. Katanya si Banggi dikatakan nyampe. Tunggu lagi ya bentar. Ini udah datang si Karin. Bel otot gue. Kita mau check in dulu. Ini tinggal Wangi doang belum datang. Tinggal Wangi belum datang ya? Oke. Kita udah dicek, udah dicap ininya. Yuk kita check in. Cemilan gue cuma 2, coki-coki sama beng-beng. Gue bawanya oatmeal, tetap sehat. We're fucking going to the second highest mountain in Indonesia. Coki-coki gue bawa 2 dos, beng-beng 1 dos. Apa sih nama dulunya apa Rinjani? Apa ini? Bara apa ya? Barajar nih. Ada nama dulunya gitu, nama sebelum Rinjani. Kita lagi check in. Nih Karin lagi nih. Hai. Benny dia udah check in duluan dia. Yoi, check in online guys. Menuju badan kurus. Nah, nih. Kurus dan berotot. Nah, personil kita udah lengkap nih. Berlima guys. Loh, kayaknya 15. Udah bubar. Udah bubar. Nih kita di gate D4. D4 mana nih? Dempet. Oh, sono. D1 sampai D7. Nah, awalnya ini gua ke Lombok ini 15 orang. Tapi pecah jadi 2 kelompok. Jadi yang kelompok gua ini 5 orang, sisanya itu yang pecah kelompok satunya lagi. Kita udah cek, udah tadi diperiksa lagi. Nah, kita menuju gate D4. Berarti kita nyampe ntar jalan-jalan dulu nih ke pasar. Jalan-jalan dulu ke pasar. Belanja ya? Explore pasarnya. Pasar Mataram, naik kuda. Biar aman. Delman. Nah, gua berangkat itu ke bandara sekitar jam 5 lah subuh. Dan karena pesawat gua itu sekitar jam 8 pagi dari Jakarta ke Lombok. Nah, pas lagi ini gue menempuh perjalanan itu sekitar nggak nyampe 2 jam sih, sekitar 1 jam 45 menit karena perbedaan waktunya aja sejam kan dari Jakarta ke Lombok. Enggak berangkat loh. Kita mau masuk ke pesawat. Iya. Cikara Zalia. Menawar, pelayanan dengan menggunakan CD 1367 Wanita Jembatan. Kita tunggu yang lain. Kalau gue jalan lu nggak masuk. Ya, untuk jalan bagi tamu lain dan pastikan tidak menghalangi area lorong. Simpan barang bawaan, give way to other guests and refrain from blocking the Kita aisle. udah dalam pesawat. Overhead luggage should be kept in the overhead compartment or Udah di dalam pesawatnya, tinggal nunggu take off. Perjalanan 1 jam 50 menit. Ada perbedaan waktu. Dia di depan. Sini kita ngambil bagasi dulu.
Baru langsung caw ya. Emang beda ya. Gembel mah disuruh lewat bawah. Gue ketawa. Ih, Gue mau dong gue. Gembel mah suruh lewat bawah, yang lewat atas tuh adem. Adem gue. Norak banget lu. Harus dong. Udah turis mood tuh harus norak. Ada yang kenal ini. Kita udah dicek e-hacknya dan kita jalan lagi. Mana kita? Kita mau, tadinya ini gua mau dijemput, cuman gara-gara nanti repot ya kan, akhirnya gua ini buat ikut bareng. Asik coy, pertama kali kita ke Lombok. Penasaran nih lihat-lihat orang Lombok. Udah ada, terima kasih. Nah, jadi pas pada saat gua sampai Lombok, gua dijemput sama namanya Pak Ipin. Nah, drivernya itu namanya Pak Ipin. Jadi dia itu sering nganterin orang kalau mau naik gunung ke Rinjani. Jadi pas pada saat itu gua dianterin, gua sewa mobil dia itu buat ke Sembalun. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Arifin. Arifin. Siap. Selamat Kenapa datang di dibilangnya Lombok. Selamat Welcome datang. to Lombok. Mantap mania, mancing. Kita ke gunung. Bang, kita mau kemana ini, Bang? Kita rencana mau ke Sembalun, kayaknya kayak tas-tas kayak gini nih. Mau muncak ke Rinjani. Kata siapa Bapak mah? Pak cari mall, Pak. Cari mau. Selain ayam taliwang ada apa Pak? Macam sih cuma taliwang sama sate rembige itu khasnya Lombok. Taliwang enak itu. Nah, sebelum melakukan pendakian itu, gua perjalanan itu belanja dulu ke pasar. Belanja logistik lah, beli sayur, beli apa, semua perlengkapan buat pendakian lah ya. Habis itu baru ketemu sama guide gua. Perjalanan berapa lama kalau normal ke Sembalun, Bang? Paling lama 3 jam. Paling lama 2 jam setengah nyampe. 2 jam setengah. Udah pakai rem. Berarti nggak terlalu dekat ya, Bang? Ya nggak terlalu dekat ya. 2 jam setengah di sini sama kayak dari Jakarta Bandung lu. Iya, sini nggak macet tuh, lihat larinya jam segini. Ini namanya macet ini. Ini macet di sini, Bang. Terlalu rame kayak gini. Aduh. Ini paling rame kayak gini nih. Gue bolak-balik di depan nih. Ini paling rame di Lombok kayak gini nih. Paling rame. Kalau macetnya Lombok itu cuma lampu merah. Lampu merah, mobil depan satu kayak gini, kita belakangnya itu udah macet total. Mau tak copot tuh lampu merah, takut dimarahin. Nih kita beli logistik dulu ke pasar. Yuk. Mulainya dari mana gue bingung. Gue bingung. Ini ada bakso mencilanan, bakso Itu sayur asam. Sayur asam. Ini 5.000 sayur asam. Ini segini kebanyakan. Banyak. Kebanyakan. Nih, Ki, berapa ini? Ini 5.000. Hah? Nah, 5.000 tiga. Itu udah lengkap. Kita cobain berapa nih satu? 1000-an. 1000-an. Nodong beli 5. 5. Kurang. Ini 5 dulu. Kita cobain. Nih, susu 5.000 tabe. Apa nih? Oh, Tadi apa namanya, Pak? Getas. Di sini getas, kalau di sana kayak gemblong lah namanya. Ini getas namanya. Ini bikinnya ya. Enggak kalau yang macam hijauan kacang kacang. Sayang. Nah, ini kita udah selesai, tinggal cari yang makanan frozennya. Ayam frozen nggak ada, Bang? ayam frozen maksudnya? Ayam cuman yang Ayam tok gitu ya? iya. Ayam utuh. Oh, di sini 1,5. Sebelum nyampe Sembalun, gua itu dikenalin sama seorang guide namanya Bang Stuk. Nah, Bang Stuk ini
Dia itu guide di Rinjani, ibaratnya guide senior lah. Dia itu dari APGI juga yang pemandu Gunung Indonesia. Nah, jadi gue ketemu dia dulu ke rumahnya, habis itu gue langsung ke daerah Sembalun. Duduk situ dulu. Ada makan. Kita udah sampai, kita ketemu sama Bapak dulu nih. Mantap, ketemu bapaknya. Bapak satu. Bapak stop. Bapak stop, oke. Mantap, keren rumahnya. Udah 4 kali sana ini dari Lebaran. Dari Lebaran? Iya. 4 kali. Iya. Pakai dari Lebaran, berarti Lebarannya baru berapa minggu ya? Iya kan? 1 hari naik, 2 hari libur naik gitu. Yes. Itu kayak rutinitas. Kacau. Treknya yang line merah kan, yang putus-putus. Jadi ini Sembalun, ini Torean, ini Senaru. Cuma kan besok programnya ini naik Sembalun, turun Dano, jalur Torean kan. Iya. Nah sekarang posisi kita di ini nih, di sini dia di rumah aku. Iya. Jadi ke Sembalun itu 1,5 jam. Nah, ini yang berat besok ini, kadang dia memakan waktu ini normalnya sih 8-9, bisa jadi 10, 11, 12, tergantung ini dah amal dan perbuatan kita besok. Gitu. Banyak-banyak minta maaf dulu hari ini biar Enggak, bisa. jadi biar Yang banyak rilis. ngebully yang Besok biasanya dosa. enak saja kita bilang ini, oh mau turun Dano Pak, tapi kadang sering terjadi setelah program ke summit ini, semua energinya itu akan terkuras, banyak kadang yang minta balik lagi lewat sini, tapi mudah-mudahan tidak besok ya. Iya, semoga. Jadi nah ketika kita turun Dano di hari kedua, untuk hari ketiganya harus paling telat pukul 7 kita turun ke ini. Karena dia trek dari Dano ke Torean ini lumayan panjang, tapi view-nya Ada naik dulu apa langsung turun? dia semua turun. Tapi turun naik dia bercanda treknya ini ya. Cuma enggak kayak kalau kita ke Senaru atau ke Sembalun harus naik 4 jam lagi ke ketinggian 2600, kan Dano ini 2000. Iya, Kita naik lagi ketinggian 2600, ini 2600 sama 2600 dia nih pelawangannya. Jadi kita di Dano itu udah kayak seperti di dalam kelas gitu. Iya. Kemanapun harus naik. Cuma Torean ini yang turun tapi naik, dia turun naik gitu ininya. Nah setelah sampai di sini kira-kira maghrib lah. Dari pagi nih belum makan Pak. Tapi berarti Tadi abis ketemu Bapak Stuk, tadi kita ngobrol-ngobrol buat di sananya gimana, ya kan. Jadi ntar kita ketemu lagi di Sembalun. Nah, abis dari ketemu guide Bang Stuk itu, terus langsung ke Sembalun. Nah, dari Sembalun, gua main dulu nih. Pemandangannya di Sembalun itu indah banget sih, kayak misal banyak-banyak gunung-gunung kayak gitu. Dan anehnya dibilangnya di sana itu ketinggian bukitnya itu ketinggiannya itu sekitar di atas 2000 loh, tapi dibilangnya bukit di sono. Kalau di Jawa itu dibilangnya gunung, karena setahu gua itu karakter gunung itu di atas minimal ketinggian itu 1800, tapi di sana ketinggian 2000 dibilangnya bukit. Mungkin karena bersampingan sama Gunung Rinjani ya, jadinya kelihatannya kecil, jadi dibilangnya bukit. Kita udah nyampe di kawasan Taman Nasional Rinjani. Yang bener bang. Tadi ada tulisannya, nggak kerekam. Kagak lihat lo, bohong. Bener suruh balik aja kalau nggak percaya. Ya elah bang. Nih, Jalan-jalan ke Rinjani. cakep. Nah, lanjutin bang. Dari tadi ke pesawat dapat spot bagus dulu. Gantung sama perbuatan emang ya. Kita udah sampai di Desa Sembalun, tadi Bukit Nanggiri sana, ya kan. Nah ini kemungkinan ke Gangsigan, dan ya nggak tahu, ada sotoy aja gue ngomongnya. Ini rumah apa bang? Rumah kuno dulu, zaman dulu. rumah adat. Rumah adat ya, rumah Sasade. adat. Bukan. Iya kayak di Desa Sade itu, tapi di sini dia juga ada.
Sukunya sama. Sukunya sama. Tapi di sini malah lebih ini ya. Lebih unik dan lebih lama di sini kayaknya. Ini cuma bukit yang tadi doang kan ya? Iya, Apalagi nanti ke situ, terus nanti ada bukit sebelahnya lagi naik ke atas. Nah pas pada saat ke Bukit Selong itu dulu tuh di situ ada perkampungan adat, gue lupa namanya perkampungan apa gitu. Itu udah nggak keurus semenjak waktu ada gempa di Lombok itu. Dan gue naik ke Bukit Selongnya itu bayar satu orang 5.000 kalau nggak salah sih, gue lupa. Dan dari Bukit Selong itu kita bisa ngeliat pemandangan kebun-kebun stroberi. Nah ini rumah adat apa siapa? Lupa gua namanya adat ini. Tapi ini sama kayak di ini rumah adat apa namanya? Anak syuting tuh gitu ya. Rumah adat apa ada Pak? Layaknya? Oh iya, rumah adat Selong. Oh ini rumah adat Selong. Jadi ini udah gak kurus pas abis gempa waktu itu. Nah, ini rumahnya. Udah nggak keurus semenjak gempa, udah nggak ditinggalin. Nggak tahu zaman kapan ini. Perwakilan. Iya. Jadi registrasinya itu maksudnya mau ke sana itu 5.000 satu orang ke Bukit Selongnya. Ini aja dulu kali. Ada uang. Gue hilang. Di sini panasnya sejuk. Panasnya sejuk. Panas apa sejuk? Kita coba cari di kamus. Ini pohon bambunya jadi dipagar-pagarin katanya supaya nggak kemana-mana. Ya iyalah. Nggak kabur pohon bambunya, orang di situ aja dia. Waktu ke Bukit Selong itu gue ngelihat banyak pohon bambu dan pohon bambunya itu dipagerin juga, dan gue itu nggak tahu kenapa ya, gue pikir ya cuman ya biasa lah gitu kan. Pas gue tanya kenapa itu dipagerin supaya tunas bambunya itu nggak dimakan sama sapi. Ternyata pemandangannya tuh di bawah kebun stroberi. Ini jadi tuh ini semua tuh kebun stroberi. Yang bener bang? Iya bener, asli dah. Tadi gua nanya. Nggak kelihatan stroberinya. Tuh. Kan kemarin teman gua ngomong katanya ada yang bukit juga apa Gangsingan, gua nggak tahu yang mana Gangsingan ini atau itu ya. Jadi view-nya lebih tinggi lagi. Nah ini semua lebih tinggi kelihatan. Kalau ini itu Rinjaninya bukan? Ya itu Rinjani. Oh itu Rinjaninya. Yang di atas awan. Ini kita lihat cek ketinggiannya di sini berapa. Di sini ketinggiannya 1145. Tadi gue udah ngambil arealnya, dapat Rinjaninya, terus dapat kebun stroberinya, Bukit Pegasingannya, gue nggak tahu yang mana. Yang penting gambar damnya dapat. Dan dari situ gue ketemu sama Bang Stuk. Nah dari ketemu sama Bang Stuk ini, gue langsung dianterin ke tempat singgah gue. Jadi gue nggak ke base camp. Jadi karena
registrasi gue dari check-in sampai surat dokter itu diurusin semua sama gate gue ini sama Bang Stup, ya kan. Jadi gue tinggal naik aja, ya kan. Jadi semua yang ngurusin dia. Nah, kita udah nyampe ke tempat penginapan kita. Kalian udah maksud dong. Udah ya Pak. Kalian Pak yang punya Pak. Nah, ini porter kita. Selamat datang di Lombok. Keren banget dah asli outfitnya. Ngeri dah. Dengan ibu siapa? Ibu Sudarwadi. Hah? Ibu Sudarwadi. Sudarwadi. Wah. Linda tadi siapa Bu namanya? Anak saya. Anaknya. Oh. Ini kan biasa anaknya paling besar itu Yang itu ini nama sebutannya. namanya. Oh, enggak anak kedua katanya Linda. Nah, anak kedua Linda. Jadi Ibu Linda. Iya, anak ketiga di sana. Di mana? Di atas. Dia naik gunung. Dia jualan di sana. Oh, jalan apa, Bu? Jualan Yuk, karena minum-minum. nama Linda. Dengan layan kan namanya, Sudar Musra kita men. Oh, Nih Bang Upin yang udah ngantri kita sampai Sembalun. Sampai bertemu kembali. Oke. Kalau ke booking mobil lagi, silakan hubungin kita. Oke, siap. Di Makasih nih, Lombok Bang ya. Trans ya. Lombok Di mana, Trans. Bang? Lombok Trans. Lombok Trans tuh. Oke, siap Bang. Siap. Ya, makasih Oke, Bang ya. siap. Yuk. Tahu jalan sama Siapa orang Sunda? namanya? Ebi. Ebi, kelas berapa? Yuk kita naik gunung. Hah? Udah pernah? Jalan sama orang Sunda. Hah? Mau berapa kali ke sana? Hah? Sekali. Mantap. Nah, sebelum packing ulang ini, kita gue mau makan nih. Gue mau makan ke satu tempat di sono dan dianterin sama yang punya rumahnya itu. Dan gue pikir gue cari ini warungnya mana ya kan, karena bener-bener nggak kelihatan kayak warung di sana. Kalau misalnya itu nggak diantar itu nggak bakal tahu itu kalau itu warung. Dan di situ gue makan ayam pelecing. Wah, ayam pelecingnya mantap banget. Kenapa? Sudah berganti. Pelecingan ayam. Wow. Lihat di dalam, lihat di dalam, lihat di dalam. Kasih boleh. Wah, ini apa Bu? Ini ayam. Hah? Ayam. Pelecingan ayam. Iya. Saya mau coba. Nah, ada kacang sayur kacang hitam itu. Wah. Ini apa, Bu? Yang Ini kita ini. langsung dimasak di rumahnya. Ya. Sama ibu siapa yang masak ini? Ibu Zanuri. Tuh Ibu Zanuri tuh dimasak pecingan ayam. Ini khas Lombok ya Bu? Pirang bisa. Khas Lombok pecingan ayam. Dua. Pecingan wanginya mantap. Mantap. Asli bener. Bener asli. Gue langsung lapar. Ya, gue daripada nanti malam pada kagak ada yang makan. Iya, malam nggak ada yang makan lagi. Ntar Dia, siapa tahu gue lapar lagi loh. Iya udah makan ayam lo ya. Nyolek-nyolek nih. Ya, udah nggak vegan lagi dong kakak. Nggak usah lu daripada ribet. Nih, makanan kita sudah datang. Kopi susu ada. Kopi apa? Nasi ayam pelecing. Ini khas Lombok loh. Lo kalau ke Lombok makannya rendang ya berarti lo ke Padang namanya, bukan ke Lombok. Ya. Nasi Padang di Nih tengah pelosok. tuh. Aku minta bumbunya lagi ya. Woi, gua nggak tahu nih kalau nggak dianterin ke sini kalau ini tuh warung. Asli bener. Karena bagusnya tadi dianterin, jadi kita tahu ini warung. Karena gue masuk aja tadi lewat sono. Yang bener bang. Bener lah. Kita mau sambil Gue pikir pelecing itu kayak pelecing kangkung kayak gitu ya. Ini pelecing ayam. Jadi kalau misalnya ini kayak ayam balado gitu, tapi mantep ini. Udah, udah. Kita udah kelar makan. Nah, warungnya tuh begini doang dari luar. Kita kalau nggak ditemenin, nggak tahu ini warung. Tuh, bener dah, bener. Setelah makan, gua packing yang kayak misal, jadi gua serahin karena gua pakai guide, jadi tenda sama, jadi guide yang gua pakai ini sebenarnya bukan guide biasa, jadi bisa porterin juga sekalian, ya kan ya kalau mau info
lanjut tentang guide-nya yang di Rinjani yang bareng gua kemarin ya, nanti bisa hubungin lah, namanya Bang Stuk di sana. Menurut gua sih oke banget layanannya. Dan pas pada saat gua packing semua, jadi gua cuma bawa perlengkapan pribadi dan gua bawa ransum buat makan nanti pas pada saat summit. Kita lagi siap-siap lagi. Jadi yang perlu dibawa, yang nggak perlu nanti ditinggal dulu di sini supaya nggak terlalu berat. Double check. Alat makan tipis porter juga nggak? Sebenarnya kalau enak sih Kalau mau gue bawa ini, bawa sendiri. Kan dia ringan kan. Paling nanti kita mana yang agak berat dikit. Satu. Nyori bawaannya sedih anu-anu ini. Gue aja nggak tahu apa-apa. Harus dicabut ini. Jangan. Lunch kan dari sini, malam sayur. Malam Rencananya sayur. kan pecel, tapi ya seadanya. Dagingnya kita bawa ayam goreng, bukan ayam karage. Kayak nugget. Kayak nugget ya. Tapi yang ayam. Terus pas summit sih paling si Sandi udah Ransum. siapin itu ransum, sama aku bawa roti. Iya. Terus paling aku minta tolong itu apa sosis, kita siapin sosis, nugget, sama nasi doang sih. Untuk sarapan ininya. Iya. Sebenarnya kalau ke puncak itu kalau bisa saya sarankan kan kita ambil yang simpel-simpel. Karena kenapa saya bilang begitu, kan di Pelawangan tuh kita susah Air air. ya, oke. Paling masak ramsum, terus bawa roti apa atau roti Ke summit. tawar apa Oh, ke iya, summitnya gitu. Iya. Soalnya kan nanti cuma kalau diangetin kita doang, nggak perlu kalau air. kita buat proses masaknya untuk ini takutnya nanti waktunya akan kebuang gitu. Iya, untuk summit sih kita memang bawa ransum sama roti doang. Tapi maksudnya pas turun, apakah kita makan siang atau gimana? Kalau turunnya itu nanti itu yang dia biasanya langsung lokal itu dia paling enggak kadang pukul 11 sampai base camp. Kadang pukul 12 lebih, ada yang sampai jam 3 sore juga ya. Sampai Pelawangan lagi? Iya. Oke. Makanya apa namanya kan itu terkendala karena kondisi mereka kan. Nah, jadi besok kalau bisa diusahain nyampe base camp itu campsite itu paling enggak di bawah jam 12. Oh iya. berarti jangan terlalu lama di atas juga ya. Iya. Paling Jangan summit, terlalu santai juga ke Iya. puncak gitu. Paling enggak nyampe jam 8 itu dah. Bang, untuk air di Pelawangan gimana Bang? Dia untuk air di Pelawangan itu dia kan sangat kecil sekali, dia debitnya di sana sekarang per 1,5 liter itu cuma 20 menit. Lama juga ya? Ya, dia kayak tes ini, makanya kita siapin kayak bak di sana. Cuma kan karena banyak yang menggunakan kan Kotor gitu. bukannya kotor, ndak seimbang kayak apa debitnya sama ini pemakainya gitu. Oh. Jadi itu yang sering terjadi di sana, kekurangan air, dehidrasi, ndak dapat masak. Berarti amannya nih. Cuma di sana di Pelawangan ada juga porter yang jual air. Oh. Dia itu yang besar gini dia 45.000. Yang ini yang segel. Cuma yang isi ulangnya yang dia ambil di Pelawangan dia dijual 350.000. Masih aman. Kita briefing sebelum istirahat untuk besoknya bagaimana. Pas pada saat mau pendakian, jadi kita briefing, kita mau bangun jam berapa, mulai pendakian jam berapa. Jadi di awalnya itu kita di briefing kita bakal bangun itu sekitar 5:30 yang itu kan, dan berangkat sekitar jam 6 lah. Dari itu kita makan dulu paginya.